Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video prinsip kerja dari belt drive. Oke, langkah pertama kita buka file assembly yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kalau untuk prinsip kerja kita menggunakan Inventor Studio. Nah, di sini kita pastikan dulu prinsip kerja dari belt drive ini. Jadi ketika shaft kita putar, ya, nanti akan memutar komponen yang lainnya seperti puli dan gear. Nah, di sini agar kelihatan, kita visibility dulu untuk bidang yang terdapat pada puli, sehingga kalau kita putar akan nampak putarannya. Nah, kita cek. Oke, shaft dan puli beserta gear sudah terikat jadi satu. Namun di sini untuk murnya, ya, untuk murnya itu masih belum terikat walaupun sudah kita constrain. Nah, di sini jadi langkah selanjutnya kita constrain bidang yang terdapat pada shaft dan bidang yang terdapat pada more. Oke, kita pilih bidang pada more, ya. Kita pilih bidangnya, lalu kita pilih constraint, ya. Di sini misalkan kita pilih bidang yang terdapat pada shaft yaitu YZ. Kita pilih constraint, kita pilih bidang yang terdapat pada more. Misalkan YZ. Kita pilih salah satu. Ya, kita pilih. Kita apply. Nah, misalkan terjadi seperti ini, ya. Kita pilih bidang yang lainnya. Kita coba bidang yang lainnya. Oke, misalkan XY plane yang terdapat pada more, kita pilih. Ya, kita ulangi lagi. Kita pilih bidang XY plane, kita constrain dengan bidang pada more, yaitu XY plane juga. Nah, lalu kita apply. Selanjutnya kita constrain lagi bidang yang terdapat pada shaft XY plane dengan bidang yang terdapat pada more yang terdapat pada shaft di ujung satunya. Kita oke. Nah, di sini bisa kita cek, ya. Ketika shaft kita putar, nah di sini puli dan more juga ikut berputar. Nah, misalkan kita buat transparan dari pulinya. Di sini kita lihat pasaknya, ya. Di sini pasaknya juga ikut berputar. Nah, ini menandakan bahwasanya komponen tersebut yaitu sudah terikat menjadi satu. Oke, kita cek yang sebelahnya, ya. Untuk komponen gear kita buat transparan. Oke, lalu kita putar shaftnya. Oke, nah ini sudah menjadi satu. Nah, ini adalah prinsip kerja dari belt drive. Nah, selanjutnya, oke, kita undo dulu. Kita munculkan lagi untuk gearnya supaya tidak terlihat transparan. Nah, kita bisa klik kanan pada gearnya langsung. Ya, kita uncheck
transparan. Nah, selanjutnya kita constraint ya, kita constraint shaft ya dengan base atau housing. Oke, kita pilih YZ plane. Nah, di sini pada housing kita constraint, kita pilih angle. Nah, di sini kita pilih pada originnya shaft, yaitu YZ plane ya, kita pilih YZ plane. Lalu kita oke. Nah, di sini sudah menjadi satu ya. Sudah terikat dan tidak bisa kita putar kalau kita gerakkan. Oke, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke Inventor Studio, kita pilih Environments, kita pilih Inventor Studio. Oke, masih loading. Nah, di sini kita bisa mengatur ya, seperti pencahayaan dan lain sebagainya. Kita pilih Animation Timeline, kita pilih OK. Oke, selanjutnya kita pilih Shaft ya. Lalu kita pilih Animation Constraint pada Angle. Nah, di sini bisa kita masukkan time-nya atau waktunya, misalkan kita buat 30 detik ya, atau 30 second. Untuk degree-nya bisa kita buat 360 derajat. Nah, misalkan di sini kalau kita buat durasinya 5 detik, nah itu perputarannya akan semakin cepat. Nah, di sini kita pilih constant speed. Oke, kalau pada animate ya, durasinya kita masukkan 30, berarti nanti perputarannya lambat. Lalu kita pilih OK. Oke, bisa kita cek dulu ya, play animasi. Nah, ini perputarannya lambat ya. Sudutnya 360 derajat perputarannya dengan waktu 30 detik. Kalau ingin cepat, berarti 30 detik tadi kita rubah misalkan 5 detik atau 10 detik, itu akan lebih cepat perputarannya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih animation option dulu. Kita constant speed ya, kita pilih constant speed. Waktunya sudah 30 detik, lalu kita OK. Kita munculkan timeline-nya. Oke, kalau kita mau edit berarti klik kanan edit. Nah, kita cek ya, sudah. Nah, di sini kita juga bisa mengatur tampilan kamera. Itu kita, atau sebelumnya kita pilih fade dulu ya. Kita tampilkan bagian yang tidak terlihat. Nah, kita pilih di sini pulih. Kita startnya 100, N-nya kita pilih 0%.
sehingga nanti akan hilang ketika mencapai 0%. Oke, untuk time-nya atau durasinya di sini kita masukkan mungkin 10 detik ya. Jadi 10 detik nanti akan pulihnya akan hilang dalam waktu 10 detik. Atau kita masukkan 15 kalau misalkan kurang lama ya. Tapi di sini kita masukkan 10 detik lalu kita oke. Kita tutup lagi. Nah, atau kita perpendek ya, kita atur waktunya pada detik kelima itu nanti pulihnya akan mulai hilang, lama-lama hilang atau memudar. Detik kelima sampai ke 10. Lalu kita mirror ya, fade-nya kita mirror sehingga nanti pulihnya akan muncul kembali ya. Pada detik ke 10 sampai ke 15 nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, kita pilih juga pada gear-nya ya, kita pilih fade. Kita pilih komponen gear. Nah, di sini kita masukkan N-nya 0%. Untuk durasi ya, durasi nanti bisa kita setting di sini ya. Misalkan N-nya di sini ya kita masukkan 10 aja, 10 detik. Lalu kita oke. Oke, kita setting fade-nya pada gear. Oke, kita klik kanan. Kita geser sehingga fade antara puli dan gear tidak bersamaan. Nah, di sini startnya pada detik ke-15. Kita mirror sehingga pada detik ke-20 sampai 25 ya. Itu nanti gearnya mulai muncul lagi ya. Atau kita geser fade yang terdapat pada puli, kita geser biar tidak bersamaan dengan fade yang terdapat pada gear. Oke, kita simulasikan coba. Oke, kita simulasikan dari detik ke 0. Oke, pulihnya mulai hilang sehingga tampak bagian dalamnya. Lalu muncul kembali. Nah, di sini untuk tampilan dari gearnya kan belum kita setting ya. Setelah ini nanti kita setting kamera sehingga puli dan gearnya juga terlihat. Kita pilih kamera, klik kanan, create kamera from view. Oke, kita pilih kamera 1.
Kita di sini kita atur kameranya ya. Bisa kita di sini pilih kamera ini ya. Nah, di sini kita atur untuk time-nya atau durasi. Misalkan kita masukkan 30. Disesuaikan dengan kebutuhan ya tentunya. Atau 10. Oke. Ini perputarannya ya. 1 kali, 2 kali atau 3 kali bisa kita atur ya. Kita centang dulu. Oke, ini kita ganti 30. Oke, kita centang. Turntable-nya kita aksesnya kita pilih. Di sini kita atur Z ya. Z origin. Oke. Sebagai sumbu perputarannya. Lalu revolve-nya kita atur di sini, kita masukkan 2 kali. Oke. Sehingga nantinya akan kembali pada posisi semula. Lalu kita oke. Oke, ini adalah settingan kameranya. Nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita simulasikan. Oke, belt drive-nya berputar. Pulinya hilang. Oke, selanjutnya nampak gear, yaitu spur gear. Lalu spur gear-nya hilang juga. Dan muncul kembali. Lalu belt drive-nya kembali pada posisi semula. Nah, ini adalah contoh sederhananya. Jadi nanti untuk tampilan kamera bisa kita sesuaikan, tidak harus seperti ini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kita save. Oke. Nah, selanjutnya kita record animasi ya. Kita pilih rasionya ya, lifestyle-nya bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan ya. Tapi di sini kita pilih yang awal tadi ya. Kita pilih cool light. Oke. Outputnya di sini kita pilih tempat penyimpanannya di mana. Misalkan di sini kita beri file name, prinsip kerja, assembly belt drive. Kita save, render. Oke, kita centang preview no render ya, sehingga nanti publish videonya ya atau record videonya akan lebih cepat. Oke, kita pastikan di sini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita render. Lalu kita pilih oke. Nah, ini adalah render outputnya ya. Nah, di sini kita tunggu sampai rendernya selesai.
Oke, proses render masih berjalan ya. Untuk prosesnya masih mencapai pada angka 52/451. Oke, untuk prosesnya masih mencapai di sekitaran angka 190 dari 451. Nah, ini adalah proses rendernya ya. Kita bisa melihat belt drive-nya berputar sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, ini adalah prinsip kerja dari belt drive ya. Kalau misalkan putarannya kurang cepat ya, jadi nanti kita bisa mengaturnya pada durasinya ya. Durasinya tadi kita buat 30, bisa kita perkecil, misalkan kita jadikan 10 detik. Nah, sedangkan untuk angle-nya, perputarannya bisa kita jadikan 360 derajat ya. Sehingga nanti putarannya lebih cepat. Oke,
Oke, sudah mencapai 250 ya. Kurang setengahnya lagi. Oke, di sini bisa kita lihat spur gearnya ya sudah menghilang. Nah, dan ini mulai muncul lagi spur gearnya. Lama-kelamaan terlihat sedikit demi sedikit. Nah, ini sudah prosesnya sudah mencapai 340 ya dari 451. Oke, sudah hampir selesai. Kita tunggu. Oke, bisa kita lihat gearnya sudah mulai terlihat 100%. Oke, sudah mencapai 380. Kita tunggu. Untuk bidang atau plan yang terdapat pada puli sengaja diperlihatkan supaya ketika puli itu berputar terlihat ya ada tandanya. Oke, sudah mencapai 420. Oke, sebentar lagi selesai. Nah, sudah selesai yaitu 451 per 451. Nah, lalu kita bisa save juga untuk image-nya atau gambar dari rendernya.
Kita save. Nah, jadi nanti untuk hasil videonya bisa kita lihat pada folder yang sudah kita simpan tadi. Nah, demikianlah proses render video. Terima kasih, semoga bermanfaat.